Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman. Di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan apa itu komputer calendaring dan apa itu video conferencing. Mari kita simak videonya. Apa itu komputer calendaring? Komputer calendaring atau electronic calendaring adalah pengguna jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah diterapkan oleh manajer. Electronic calendaring bersifat khusus di antara aplikasi otomatisasi komputer karena ia hanya menyusun terjadinya komunikasi, bukan mengkomunikasikan informasi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan daripada kalender ini. Di mana pada kalender ini sangat bermanfaat bagi manajer tingkat atas yang memiliki jadwal pertemuan yang sangat padat. Di mana manajer dan sekretaris manajer dapat memasukkan pertemuan-pertemuan, membuat perubahan dan menelaah kalender itu dengan menggunakan terminal keyboard. Kita dapat mengakses kalender manajer yang lain selain kalender kita. Jika kita ingin menjadwalkan suatu rapat, perangkat lunak kalender elektronik dapat membuat komputer memeriksa kalender-kalender lain untuk memilih waktu yang tepat untuk bersama. Jika kita ingin pergi menemui seseorang, kita dapat memeriksa kalendernya terlebih dahulu untuk menentukan apakah orang tersebut ada. Jika mau, kita dapat mencegah orang lain mengakses seluruh atau sebagian kalender kita. Kalender elektronik ini bersifat unik di antara aplikasi Office Automation karena tidak benar-benar mengkomunikasikan informasi pemecahan-pemecahan masalah. Nah, sebaliknya juga kalender elektronik ini menyiapkan saat untuk komunikasi. Kalender elektronik ini sangat bermanfaat bagi manajer tingkat atas yang memiliki jadwal pertemuan yang penuh. Contohnya seperti yang kami buat selanjutnya, yaitu menggunakan aplikasi MS Outlook. Jenis-jenis komputer calendaring. Yang pertama itu ada e-calendaring, yang kedua ada Google Calendaring, yang ketiga ada Calendar atau All Platform, yang keempat ada Workgroup Calendar Outlook atau yang biasa kita sebut dengan Miss Outlook, yang kelima ada Redbox Organizer, yang keenam ada Microsoft Exchange. Nah, jadi kami di sini menggunakan Microsoft Outlook. Pertama-tama kita buka Microsoft Outlook-nya dulu. Setelah itu kita klik kalender. Nah, akan muncul tampilan menu-menunya. Di sini ada New Appointment. New Appointment ini berfungsi untuk membuat janji. Nah, bisa kita lihat seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya ada New Meeting. New Meeting ini untuk membuat jadwal rapat. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya ada Days. Day itu kita bisa buat jadwal per hari. Terus ada Work Week, itu untuk per minggu orang bekerja, seperti Senin sampai Jumat. Nah, setelah itu ada Week, itu per minggu full, dari Senin sampai Minggu. Selanjutnya ada Month, itu 1 bulan full. Nah, nanti di sini akan muncul semua schedule rapat atau janji. Oke, selanjutnya saya akan membuat contoh meeting untuk rapat di Outlook ini. Yang pertama kita klik New Meeting. Lalu di sini ada subject, location, start time, and end time.
Yang pertama kita lihat dulu tuh ini kepada siapa kita ingin mengirimnya. Contohnya ini saya buat email ini, subjeknya ini kita buat contohnya membahas pelayanan prima. Oke. Lokasinya ini kita buat di Batu Aji contohnya teman-teman. Start time-nya itu kita buat dulu contohnya hari Sabtu. Hari Sabtu pada tanggal 19 mulai pada jam 9 dan sampai jam 10. Di sini kita juga dapat meninggalkan pesan agar email yang kita kirim itu dapat membaca ini ya teman-teman. Contohnya kita buat harap hadir pada rapat ini. Terima kasih. Lalu di sini kita lihat ada tulisan send. Kita langsung saja send teman-teman. Oke. Seperti itu cara membuat calendar meeting yang di Outlook ini. Kemudian setelah kita send, maka setiap orang yang ada pada list itu akan dikirimkan meeting request melalui email. Di mana kita perhatikan pada kalender tadi, kita klik tanggal kalender yang kita buat tadi. Kemudian pada bagian bawahnya ada request email. Kita harus melihat bahwa email tersebut sudah terkirimkan pada orang yang kita kirim rapat tersebut. Di sini dilaksanakan pada hari Sabtu, kemudian membahas tentang pelayanan prima di lokasi Batu Aji. Ini bisa sabar ya. Ini bisa di-cut gitu nggak? Kan ntar diedit kan? Kan ntar dikasih tasnya udah diedit kan? Ya nanti dipotong. Ya udah berarti ulang dari sini. Baik, setelah itu kita send, kemudian kita klik tanggal yang kita buat rapat tadi, yaitu tanggal 19. Nah, di situ sudah tertera bahwa yang kita bahas di situ mengenai pelayanan prima di Batu Aji, lokasinya di Batu Aji. Kemudian, untuk melihat bahwa rapat tersebut sudah tersampaikan kepada orang yang kita request tadi, kita klik email. Nah, di sini sudah terbuktikan bahwa rapat yang kita kirim tadi sudah terkirim kepada email yang kita tuju. Nah, baik, terima kasih. Itu saja dari kami. Jika ditinjau dari segi bahasa, audio adalah bunyi atau suara, sedangkan conferencing atau konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai sesuatu yang sedang dihadapi secara bersama. Audio conferencing adalah penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Audio conferencing juga sering dikenal sebagai teleconferencing atau teleseminar, yang dimana adalah metode untuk mengadakan konferensi atau pertemuan dengan menggunakan telepon atau alat komputer sebagai media komunikasi. Jadi, audio conferencing adalah merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi suara pada sekelompok orang pada waktu yang bersamaan.
Tujuan dari audio conferencing yaitu untuk menghemat waktu agar pekerjaan lebih efektif. Seperti halnya apabila seorang bisnis eksekutif ingin melaksanakan sebuah pertemuan penting, namun para partner kerja berada di lokasi yang berbeda, maka konferensi audio inilah yang merupakan salah satu solusi untuk membahas masalah perusahaan dengan segera, tanpa harus menunggu mereka berkumpul di satu lokasi. Kelebihan audio konferensi. Audio konferensi memiliki kelebihan diantaranya 1. Biaya peralatan yang diperlukan untuk audio konferensi berada dalam jangkauan semua perusahaan. 2. Audio konferensi sangat mudah untuk diakses dan memakan waktu yang lebih cepat untuk mengatur. Audio konferensi dapat dipersiapkan dalam waktu yang singkat. 3. Audio konferensi adalah aplikasi kantor yang tidak memerlukan komputer. Ia hanya memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi audio dua arah. Kekurangan audio konferensi. Audio konferensi memiliki kekurangan diantaranya yang pertama, audio konferensi bergantung pada saluran telepon sehingga kebisikan lingkungan dapat mempengaruhi pembicaraan. Yang kedua, kehadiran fasilitator sangatlah dibutuhkan ketika konferensi terdiri dari sejumlah besar orang. Yang ketiga, media komunikasi ini tidak mendukung citra visual, sehingga peserta konferensi tidak betul-betul melihat satu sama lain. Berikut adalah penjelasan dan contoh dari alat-alat audio konferensi. Contoh alat-alat audio konferensi. 1. Mikrofon. Mikrofon adalah alat komunikasi pengeras suara yang memiliki fungsi untuk mengeraskan suara bunyi yang lemah. Yang kedua, audio controller. Audio controller adalah alat yang memiliki fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara, echo, dan lain-lain. Yang ketiga, headset. Headset adalah perangkat audio yang memiliki dua device yang digabungkan menjadi satu, di mana pada headset terdapat perangkat input, yaitu mikrofon, dan perangkat output, yaitu speaker. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Sebelum rapat pada siang hari ini kita mulai, perkenalkan saya untuk membuka rapat pada hari ini. Selanjutnya, rapat akan dipimpin oleh saya sendiri sebagai pimpinan perusahaan. Siang ini saya akan meminta para manajer divisi, khususnya manajer pemasaran Saudari Tasya, dan selebihnya kepada manajer produksi Saudari Tipin. Kepada manajer pemasaran Saudari Tasya, bagaimanakah pemasaran produk kita selama 1 bulan terakhir? Baik Bu, saya akan melaporkan kegiatan pemasaran kita selama 1 bulan terakhir ini. Permintaan pasar turun sebanyak 30% dari bulan lalu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan upside pasar kita, tetapi permintaan produk kita hari demi hari mengalami penurunan. Apa? Bagaimana bisa omset pasar menurun begitu drastis, padahal kita baru saja menambahkan bahan baku pada pihak produksi dan mengambil kas perusahaan untuk hal tersebut? Apa yang menjadi penyebabnya? Begini Bu, kami telah meneliti ke lapangan bahwa ada sejenis produk yang seperti kita, yang sama memiliki kualitas dan bentuk yang menarik. Jadi mungkin para konsumen penasaran dan beralih ke produk tersebut dibanding ke produk kita. Oh begitu. Terima kasih atas penjelasannya. Atas kasus ini, kita harus mengambil tindakan supaya pasar dapat kita kuasai kembali. Apakah kita harus membuat produk baru dan menambah kualitas produk? Bagaimana kalau kita membuat tas wallet dengan beraneka macam bentuk fashion di berbagai negara? Salah satu contohnya seperti di Korea Selatan. Boleh juga. Menurut pengamatan saya juga pada saat ini kalangan remaja atau dewasa telah banyak yang tahu budaya Korea Selatan, baik dari kesenian maupun dari gaya penampilan. Salah satu bentuknya yang tadi model tas kulit.
Tas tersebut juga mempunyai bentuk yang unik di Indonesia sehingga dapat menjangkau ke semua tingkat pasar di Indonesia nantinya. Baiklah, kita dapat mengambil inovasi dari Saudari Pipin. Apakah tim produksi siap membuat hal tersebut? Siap. Pihak produksi akan berusaha melakukan kerjasama dengan penjual dari Korea Selatan asli untuk kesuksesan produk ini. Baiklah, saya memberikan tanggung jawab penuh kepada pihak produksi untuk persoalan ini. Dan dalam memasarkan produk ini nanti, kami dari pihak pemasaran juga akan mengadakan event-event tentang keunikan produk kita sebelum resmi dipasarkan, dengan membuat iklan atau dengan menunjukkan penjual asli Koreanya, supaya konsumen dapat melihat produk yang kita buat dan menjadikan konsumen menjadi puas. Dan kami akan usahakan target pasar yang akan kami capai itu nantinya di seluruh wilayah Indonesia. Inovasi yang sangat bagus. Saya harap inovasi tersebut dapat terencana dan membuahkan hasil yang lebih baik serta memuaskan. Kira-kira rapat evaluasi hari ini kita telah selesai. Selanjutnya, untuk mengakhiri rapat pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas waktunya dan selamat siang. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.